siang semuanya. Siang, Bapak. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Hari ini pertemuan kedua kita ya. Iya. Hari ini kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk hadir lagi untuk mulai pelajaran. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan prosesing. Bapak akan prosesing terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Yang hadir tolong dijawab. Baik. Rian, Ardi, Hadir. Raffi, Hadir. Davi, Saya, Pak. Rehan. Mohon maaf, Pak. Rehan itu izin sakit katanya. Dia lagi ke rumah sakit untuk berobat. Oh, jadi sakit ya. Iya, Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya disiapkan dulu ya untuk alat tulis dan modulnya. Dan untuk kebersihan, kalau dicek lagi ya sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Oke, Pak. Baik. Oke. Di pertemuan kedua kali ini seperti sebelumnya. Baik, pertemuan kedua hari ini Bapak akan membahas pemahaman konsep ekonomi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, pengertian ekonomi itu simpelnya ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia, bisnis, dan pemerintah mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, sebenarnya apa sih itu ekonomi? Mungkin pernah dengar nih sebelumnya ya. Nah, ekonomi itu sebagai bayangannya, pernah nggak sih kamu itu tiba-tiba nih ingin sepatu baru, terus ternyata nih uangnya nggak cukup untuk membeli sepatu tersebut. Nah, terus kamu itu bisa cari cara dong supaya bisa mendapatkan sepatu baru itu. Nah, misalkan minta tambahan uang terus ke orang tua atau keluarga, saudara itu kan untuk menyesuaikan kualitas, budget atau segala macam. Nah, sepatu yang diinginkan itu. Nah, atau bahkan mungkin bisa nawarin pedagangnya buat harga yang lebih murah terus mendapatkan sepatu tersebut. Nah, terus mungkin kalian pernah nggak dengar scarcity? Pernah kayaknya, Pak. Oke, kalau pernah mungkin scarcity itu sebenarnya masalah ya. Nah, masalah ekonomi yang muncul karena kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, sedangkan sumber dayanya itu kan terbatas. Nah, kondisi itulah yang disebut scarcity atau kata lainnya itu kelangkaan. Nah, contohnya itu apa sih? Kalau di kehidupan kita sehari-hari kayak kenaikan harga beras akibat gagal panen, apalagi kan sekarang musim panas ya, El Nino gitu. Iya. Nah, terus keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, itu banyak banget ya sekarang terjadi. Terus kelangkaan bahan baku juga
sesuai kondisi kekurangan bahan bakar. Nah, pada kondisi tertentu gitu ya. Mm-mm. Nah, terus dalam keluarga itu ada apa sih yang jadi masalah untuk ekonomi? Nah, pertama itu menyusun anggaran nih rumah tangga. Nah, kalau menyusun anggaran rumah tangga itu otomatis nggak bisa sembarangan dong kita mengeluarkan uang, harus bisa mengelola dengan baik. Apalagi sebagai kepala keluarga nih, kita harus menyusun keuangan dengan baik. Nah, kalau misalkan nggak mengelola dengan baik, otomatis keuangan di dalam keluarga kan jadi berantakan, akhirnya jadi kacau dan uangnya jadi habis untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu menghemat penggunaan listrik dan air. Listrik dan air kan juga lumayan mahal ya, apalagi di Indonesia ini kan sangat sangat mahal ya. Iya. Nah, jadi itu. Nah, terus menentukan kebutuhan yang lebih penting juga ya, harus pokoknya kita harus memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting daripada keinginan kita masing-masing. Nah, dalam dunia pendidikan itu apa sih? Nah, dalam dunia pendidikan itu kayak ada uang saku ya. Mungkin kalian dikasih uang saku nih. Kalau misalkan uang saku kalian terbatas, otomatis kalian harus bisa mengelolanya dong. Mengelola uang saku tersebut agar bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih diperlukan. Nah, terus ada memanfaatkan buku nih di perpustakaan. Nah, buku itu kan mahal ya. Kalau misalkan kita beli, otomatis uang kita nggak cukup. Kadang ada harga buku yang sampai ratusan ribu, terus ada buku yang sampai jutaan mahalnya kalau yang besar itu. Nah, untuk menghemat kita bisa ke perpustakaan nih, karena perpustakaan kan tempatnya banyak buku nih. Nah, kalau misalkan kalian mau nyari buku yang banyak bervarian, itu bisa di Perpusnas. Letaknya itu ada di depan Monas. Kalian bisa naik langsung ataupun naik kendaraan pribadi. Yang itu parkirnya bayar hanya modal STNK. Nah, untuk menggunakan alat tulis juga harus efisien nih, karena alat tulis kan sering hilang. Karena hilang ini nggak efisien, jadinya kan uang saku kita habis untuk hal yang sia-sia. Pulpen, pensil, roti, dan alat tulis lainnya nih harus dijaga kan biar nggak hilang, dan itu akan jadi pemborosan kalau misalkan selalu hilang. Nah, terus dalam masyarakat itu bisa pedagang menentukan jumlah barang yang dijual sesuai permintaan. Jika permintaannya nggak sesuai nih, barangnya berlebihan, otomatis akan menyebabkan kerugian pada pedagang ini. Apalagi pedagang kan sekarang ekonomi lagi sulit, alhasil itu akan merugikan banget untuk pedagang kalau misalkan nggak bisa menyesuaikan permintaan dari seller yang menjualkan barang-barang yang ingin dibeli oleh pedagang. Lalu ada masyarakat membeli produk dengan harga dan kualitas yang terbaik. Nah, biasanya orang kan udah penting gitu. Nah, untuk menyediakan harga yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, itu biasanya orang akan mencarinya. Nah, mencarinya itu kayak kebutuhan pokok, terus kebutuhan alat tulis, kebutuhan pekerjaan gitu kan. Kayak misalnya nyari laptop dengan harga yang terjangkau, harga yang murah, terus jadikan itu kita harus bisa loh
dalam masyarakat itu kan mengelola ya. Jadi produk tersebut harus kita coba nih untuk cari harga yang tepat dan kualitasnya harus bisa tepat juga ya. Lalu ada pemerintah yang mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu maksudnya gimana sih? Nah, pemerintah kan kadang tidak efisien ya dalam mengelola keuangan, entah itu dikorupsi atau disimpan sendiri uangnya gitu kan. Otomatis kita merugi juga kan sebagai masyarakat. Oke, sebelum lanjut mungkin breaking dulu kalian nih, soalnya dari tadi nggak fokus atau gimana gitu ya. Oke. Breaking itu simpel. Oke, Pak. Kalian kalau bapak bilang pagi kalian tepuk sekali, kalau bapak bilang siang tepuk 2 kali, kalau malam nggak usah tepuk. Oke, ada yang kurang? Pak sebenarnya berarti kita tepuknya pagi sekali, Iya. siang 2 kali, jadi tiga kali ini. Iya, 3 kalinya atau malamnya itu nggak usah tepuk, simpel aja. Oke, ready ya? Oke, Pak, ready. Pagi, siang, pagi, malam, siang, malam, pagi, malam. Salah. Sorry, Pak. Oh, salah ya. Ulang, bisa diulang apa ya? Sorry. Sekali lagi, Pak. Fokus nih ya. Ya, Pak, baik. Siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, udah fokus ya. Oke, selanjutnya ada bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Nah, ini materi terakhir kita nih. Berdasarkan arah perkembangannya dibagi jadi 2 bentuk. Yang pertama itu perubahan sosial progres dan perubahan sosial regresi. Nah, ada penjelasannya nih perubahan sosial progres. Yang pertama adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan sosial progres yaitu meningkatkan perkembangan listrik hingga ke pelosok desa, terus semakin canggihnya perkembangan teknologi dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Nah, kedua itu perubahan sosial regresi. Sementara itu perubahan sosial regresi itu adalah perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran. Nah, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contoh nih, ada perubahan sosial regresinya, adanya terorisme, terus pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa ya, dan rusaknya karena infrastruktur masyarakat. Penyalahgunaan obat-obat juga jadi resikonya ya, obat-obatan terlarang dan narkotika, begitu juga dan lain-lain. Oke, untuk materi kita hari ini mungkin itu saja. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali di kelas ya untuk minggu depan. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir hari ini. Nah, sebelum berdoa sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sesuai kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena jam pelajaran sudah selesai, maka saya akan tutup untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat menunaikan istirahat untuk makan siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.